Ya pemirsa, kita akan lanjutkan kembali dialog membahas terkait dengan bagaimana hak angket akan bergulir di DPR nanti. Masih bersama kami Ibu Lulu Nur Hamidah, Pak Herman Khairon, Prof. Ikrar Nusa Bakti, dan juga Pak Firman Jayadeli. Saya kembali ke Pak Herman. Tadi setelah mendapatkan sebuah insight dari Prof. Ikrar, kemudian juga ketika hak angket yang bisa dibilang kalau misalnya menolak ini sekarang terstigma berarti berada dalam sebuah koalisi yang sama mendukung pemerintah. Terutama tadi sudah ada pernyataan langsung dari Pak Airlangga Hartarto. Menurut pendapat Anda bagaimana ketika sebuah kepentingan jadi semacam dasar tertentu untuk menggulirkan atau tidak menggulirkan sebuah hak milik atau hak konstitusional milik anggota DPR? Ya, saya kira gini ya, ini kan interpretasinya berbeda-beda juga. Hak angket ini saya setiap lawan bicara berbeda juga apa yang disampaikan. Oleh karenanya tadi saya meminta di paripurna itu, sesungguhnya apa yang mau diangketkan? Apakah pemilu presiden, pemilu legislatif yang dianggap brutal itu, atau pemilu perorangan DPD gitu? Tujuannya harus jelas ya. Bukankah kalau kecurangan itu ada kanalnya? Kan itu pertanyaan-pertanyaan yang dijawab gitu. Kalau hanya bicara atas nama pribadi, kan tadi tidak ada atas nama partai, atas nama pribadi. Ya kami objektif menyampaikan. Loh kalau kami kan tidak punya kepentingan untuk sebagai inisiator hak angket. Nah kalau Anda semua itu punya keinginan dan sebagai inisiator hak angket, apa yang menjadi krusial atau urgensinya Anda mengajukan hak angket? Kalau tidak ada dan hanya perdebatan hak angket, perlunya hak angket, dan apalagi tadi ada persepsi bahwa usulan hak angket tidak diterima oleh media, tidak akan diterima, ada mekanisme dan tata cara gitu. 25 orang minimal menandatangani, lebih dari satu fraksi mengikutinya, dan nanti akan diputuskan minimalnya dihadiri oleh 50% dari jumlah anggota. Kan itu jelas gitu. Ya tempuh aja jalur itu. Sehingga jelas, jangan sampai ini kemudian menjadi konsumsi publik yang semakin tidak jelas. Karena ini saatnya orang mengawal, saatnya untuk mengikuti perhitungan yang sedang dilakukan secara bertahap. Sekarang sudah ada di tingkat kabupaten, kota untuk rekapitulasi, dan beberapa ada yang masih di tingkat kecamatan. Setelah itu akan masuk di tingkat provinsi, setelah itu akan masuk di tingkat nasional. Tentu ini kan tahapan-tahapan yang harus diikuti gitu ya. Bahkan luar negeri sekarang sudah perhitungan di tingkat nasional gitu. Nah oleh karenanya ini yang harus dikawal gitu. Jangan kemudian curang, tapi juga tidak ada fakta, tidak ada berita acara, tidak ada pengaduan kepada Bawaslu. Mana buktinya? Ini yang harus dijelaskan sehingga memang ranah politik yang sekarang sedang digarap oleh mereka itu ya jelas arah tujuannya kepada siapa, apa yang akan diangketkan gitu loh. Unsurnya unsur apa, kan berbeda. Nanti ditangkap oleh Prof. Ikrar berbeda juga gitu. Nanti ditangkap lagi oleh publik yang lain. Saya aja hari ini 4 kali di televisi dengan narasumber yang berbeda juga cara berpikirnya. Nah oleh karena itu tidak bisa seperti ini gitu. Kalau mau memang serius ya mana gitu loh. Nanti kita berdebat lagi setelah ada proposal usulannya, kita berdebat lagi gitu. Oke, Pak Herman, baik. Nah, Bu Lulu mungkin bisa diperjelas oleh Bu Lulu juga nih. Ya, terima kasih. Justru karena kita memang belum submit usulan itu ya, kalau begitu harus disikapin secara santai aja juga gitu. Jadi memang santai, apa yang menyebabkan tidak santai sekarang? Semua pihak saya kira ini konteksnya bukan tentang Bang Herman. Jadi semua pihak termasuk juga unsur-unsur pemerintah atau siapapun harus melihat kembali ini adalah hak konstitusional yang memang akan kita lakukan. Sudah paham semua, itu adalah hak konstitusional, sudah paham semua. Seperti apa materinya, tujuannya, kemudian ruang lingkupnya, ya tentu ketika kami sudah bersepakat antara para pihak yang akan mengusulkan hak angket itu. Tapi tentu saja kita tidak berangkat dari titik nol. Jadi kalau tidak berangkat dari titik nol itu artinya bahwa kita sudah mengumpulkan berbagai fakta atau indikasi-indikasi yang kita anggap turut mewarnai dan turut mempengaruhi keseluruhan sebuah proses pemilu ini sehingga jauh dari kata jujur, adil, dan atau bahkan ya menjunjung tinggi etika yang sangat tinggi. Maka kita tidak berbicara hanya tentang hasil. Ya kan, kalau misalkan kecurangan tentang hasil, oke, kita punya mekanismenya. Tetapi kalau kemudian ada unsur abuse of power
yang itu telah berjalan sekian waktu, yang kemudian mempengaruhi sebuah proses penyelenggaraan, sampai kemudian mempengaruhi hasil akhirnya karena sebagai sebuah pengaruh yang cukup sistemik misalnya, maka ini harus menjadi ruang yang DPR bisa melakukan fungsinya secara tepat. Nah, apa fungsi itu? Ya pengawasan. Karena di situ ada pemerintah. Pemerintah itu mitranya DPR. Counterpartnya kita. Di situ juga ada KPU, di situ ada Bawaslu, juga ada unsur yang lain. Di sana ada yudikatif, di sana ada MK, mungkin juga ada MK, pengadilan, ada kejaksaan dan lain-lain, ada unsur Polri yang semuanya juga bisa untuk diminta klarifikasi, bisa ditabayun, bisa juga apapun lah konteksnya, sehingga kita menemukan titik terang. Kan seperti itu. Nah kalau kemudian ditanya hari ini ujuk-ujuk, ya enggak dong, kita aja memang belum mengajukan suratnya kok gitu. Kita pasti akan menempuh melakukan itu. Jangan hanya membuat opini publik, membuat diberikan kesempatan. Sepakat dengan hak angket, kemudian kita menyamakan kepentingan dan persepsi yang sama dengan data yang sama dan merumuskan tujuan yang bersama, termasuk menjawab apa yang disampaikan oleh Bang Herman tadi. Oke, jadi apakah ini cuma pilpres, apakah itu dengan pileg, apakah the whole sistem pemilu kita atau apapun gitu loh. Dan saya kira sangat terburuk ya kalau kemudian membuat kesimpulan ini akan mendelegitimasi dan lain sebagainya. Kita aja belum punya bayangan soal delegitimasi apa. Ini Mbak Lulu ya, dengan Mbak Lulu menyampaikan kecurangan, kebrutalan dan lain sebagainya. Harus kita katakan. Artinya begini. Sekarang kan faktanya aja tunjukkan ada kecurangan di mana. Dari awal sudah bicara tentang kebrutalan. Saya kira itu jauh lebih powerful daripada seorang politisi yang mengatakan. Ini bukan hanya tentang Lulu yang ngomong soal itu. Di mana brutalnya, di mana? Brutal itu yang mana coba? Kan oleh misalkan Profesor Ikrar saja, ini sesuatu. Usah nunjuk orang, sekarang Mbak Lulu yang bicara. Brutalnya di mana coba? Ya kalau ngomong tentang brutal ya jangan ngomong tentang fisik, Bang, iya kan? Tetapi kalau kemudian di situ disebutkan dong, jangan membuat opini, wacana kepada publik. Ini adalah proses mendelegitimasi. Itu sih. Kalau fakta, Prof Ikrar fakta menyebutkan gitu. Ya, oke. Fakta dong. Jangan juga menunjuk itu ke Prof Ikrar. Oh, Anda yang bicara kok gitu. Iya, kita yang bicara. Saya kira kita pasti bicara juga. Kita jangan boleh. Mendowngrade itu nggak baik. Nanti Anda menjadi jejak digital memfitnah nanti. Pak Heron Penjarakan pemilu hingga sampai di akhirnya. Pilpres salah satu contohnya. Itu nyata. Apakah mungkin bisa terjadi dengan calon yang mungkin kita sama-sama ketahui kalau dia bukan anaknya presiden? That's impossible. Oke. Ya, kesalahannya di mana sekarang? Kesalahannya di mana? Pak Heron, Bu Lulu. Oke, kita berikan kesempatan untuk Mas Firman mungkin ini menanggapi. Iya, Bawaslu ada, Mahkamah Konstitusi ada. Itu memastikan bahwa memang ruang untuk menolak, ruang untuk memprotes, ruang untuk melaporkan ada. Jadi jangan sampai belum apa-apa sudah ada intimidasi, ada pikiran-pikiran narasi-narasi yang seolah-olah tidak boleh menggugat, tidak boleh mempersoalkan, tidak boleh memprotes. Kan posisi sekarang kan masih belum posisi kalah dan menang. Bahkan kita menyampaikan ini bukan soal kalah menang, bahkan bukan soal 01, 02, 03. Nah, karena itu jangan dipertentangkan antara Bawaslu MK dengan angket DPR RI. Soal bahwa kita melaporkan ke Bawaslu ada, itu berarti kalau sudah kita menyampaikan proses hukum konstitusional ke Bawaslu dan kepada Mahkamah Konstitusi, maka ditutup pintu bagi proses politik konstitusional. Tidak ada larangan. Saya ingin meluruskan sambil mengajari ya, kenapa ada hak angket dari perspektif konstitusi sesungguhnya. Oke. Baik, Pak Firman, tampaknya sinyalnya kurang stabil. Kalau begitu saya langsung beralih saja kepada Prof Ikrar mungkin terakhir. Ya, karena itu adalah ruang politik konstitusional untuk membuka lebih luas, lebih menyeluruh yang bersifat investigatif ya. Saya belum selesai ini ya, Pak, ya mohon lah.
Saya udah banyak ngomong, saya belum selesai ini Mbak. Oke, Saya nggak mau Mas Firman, jangan banyak bicara, saya tadi nggak. Ditunggu aja nanti pada tahapan. Iya, jadi Baik. untuk itu maka kita menyesuaikan aja mengikuti. Kita nggak usah menutup pintu bagi proses demokrasi. Itu Mbak. Oke. Mohon maaf Mas Firman, tadi suaranya terputus karena sinyalnya kurang stabil. Oke, silakan Prof. Ya, jadi begini ya, ini juga menjadi tantangan ya buat mereka-mereka yang akan mengajukan hak angket ya. Jangan kemudian seperti undur-undur gitu kan, mau maju mundur ya. Jangan setengah-setengah ya. Dan ini serius ya. Dan saya tahu persis teman-teman dari PKS itu pernah ngobrol sama saya ya di sebuah stasiun televisi off air nih ya. Dia udah punya itu gagasan-gagasan mana saja poin-poinnya, kemudian tahapan-tahapannya apa saja yang tadi seperti dikatakan oleh Bung Herman tadi ya. Dan saya juga menginginkan supaya PDIP juga serius ya. Kalau saya mengutip misalnya Bu Mega dulu kan mengatakan jangan kita kayak nari poco-poco gitu kan, maju mundur, nggak jalan-jalan gitu kan. Kalau memang nanti ada pertemuan misalnya antara Bu Mega dengan Pak JK misalnya, ayo kalau memang itu penting lakukan. Kalau memang ada pertemuan di antara partai-partai yang menjadi paslon 1 dan 3, lakukan. Kalau misalnya nanti juga ada pertemuan juga dengan misalnya teman-teman dari partai yang lain ya, termasuk Partai Demokrat ya, yang Presiden SBY sendiri sudah membuat buku ya, yang isinya itu adalah cawe-cawenya Presiden Jokowi itu ya, itu saya yakin bahwa pasti ada kegelisahan di dalam hatinya Pak SBY juga ya melihat kondisi seperti ini ya, karena memang tidak pernah ada Presiden Republik Indonesia yang melakukan hal yang seperti dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini ya. Anda bisa bayangkan, ini baru Gibran, nanti habis itu Kaisang, habis itu Bobi, habis itu mau sampai siapa? Mau sampai Jan Etes gitu kan. Ini kan juga yang harus kita jaga Republik ini ya, harus kita jaga demokrasi kita. Jangan kemudian 270 rakyat Indonesia seakan-akan dikalahkan oleh satu keluarga ya, yang terdiri atas 5 orang yang kemudian ya sekarang sudah menjadi pemain politik yang boleh dikatakan cukup cukup ditakuti oleh orang-orang yang lain juga begitu. Saya pikir itu Mbak. Oke, sepakat, berarti ini bukan merupakan kepentingan 1 atau 2 individu atau 1 atau 2 golongan, tapi demi kepentingan rakyat, terutama yang mengikuti pemilu 2024. Baik, Bapak-Bapak, sebelumnya terima kasih banyak, dan juga Ibu Lulu. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya dalam Sindo Prime malam hari ini. Tapi ya tadi sekaligus saya juga mau minta maaf tadi Mas Firman karena sinyalnya kurang stabil. Tadi suaranya sempat gede kecil begitu, saya kurang bisa mendengar tadi soal poinnya, tapi sudah kami dapatkan semuanya. Tapi terima kasih sebelumnya Bapak-Bapak dan juga Bu Lulu sekali lagi atas waktunya dalam Sindo Prime malam hari ini. Salam sehat selalu. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Sampai jumpa. Yo.